Syarbul Asyikin, prosanya. Kalau puisinya banyak, kita jelajahi sebentar karya-karya prosanya yang bisa diakses hari ini. Ini tulisan tasawuf Syarbul Asyikin. Syarbul Asyikin itu minuman mereka yang merindu. Asyik itu hatinya sedang jatuh cinta habis-habisan, itu asyik. Kalau ada yang pingin mengkaji Hamzah Fansuri, di kitab inilah nanti ada ajaran Wahdatul Wujud, lumayan lengkap. Di situ nanti akan kelihatan pengaruhnya Ibnu Arabi, pengaruhnya Sadruddin Al-Qunawi, muridnya Ibnu Arabi, Abdul Karim Al-Jili, dan kawan-kawan. Kitab ini 7 bab. Bab 1 sampai bab 4 itu suluk. Bab 5-nya tentang tajalli, yang dari situ nanti bermuara ajaran Wahdatul Wujudnya. Bab ke-6 tentang sifat-sifat Allah. Bab ke-7 puncaknya, yaitu ishq dan syukur. Syukur bukan syukur ya. Syukur itu mabuk, sakr. Jadi mabuk Allah. Kalau ishq itu jatuh cinta sama Allah. Jadi puncaknya adalah tentang mabuk cinta. Setelah diawali dari suluk, kemudian basis berfikirnya ada di bab 5, kemudian Wahdatul Wujudnya 5, kemudian tentang Allahnya sendiri di bab 6, dan puncak pengalaman ada di bab 7. Itu Syarbul Asyikin. Jadi minuman para pecinta. Oke, kita minum dulu mumpung ngomong minuman. Ya. Ini Syarbul Asyikin. Yang kedua ada Asrorul Arifin. Nah, ini rahasia para arif. Di kita ada beda antara alim dan arif. Alim nanti jamaknya ulama, arif itu urofa. Nanti ada yang menafsirkan kalau alim itu ahli ilmu, pengetahuan yang sifatnya husuli, dikejar. Fikih, kemudian IPS, IPA, matematika, itu ahlinya alim, orangnya bisalah kita kasih atribut ulama. Tapi kalau arif itu urofa, ilmunya namanya irfan. Itu harus diperoleh tadi dengan pengalaman. Makanya teman-teman kita di Syiah itu menyebutnya bidang mistik Islam itu bukan tasawuf, tapi irfan. Jadi pengetahuan yang sifatnya intuitif, namanya irfan. Kalau tasawuf itu mereka memahaminya lebih ke torekot, gerakannya, bukan ke pengetahuannya. Kalau diajarkan dalam bentuk ilmu, itu namanya irfan, bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu aktivitas dan gerakannya, makanya kajiannya lebih mengarah ke torekot. Begitu ngomong tentang tasawuf. Oke, yang jelas ada beda antara arifin sama alim. Alim ulama, arif urofa. Alim hubungannya sama ilmu, arif hubungannya sama irfan. Oke, ya nanti kalau kamu anaknya banyak, ada yang dikasih nama alim, ada yang dikasih nama arif, biar pinter. Yang satu pinter ilmu husuli, yang satu pinter ilmu huduri. Yang tidak pinter bapaknya.
Oke. Terus ya, Asrarul Arifin itu di situ kelihatan, saya membacanya bau-bau tasawuf sunninya kelihatan. Ghazali ada, Iraqi ada, Jami ada, Junaid Baghdadi ada, yang jadi rujukan. Oke, itu kitabnya yang kedua, Al-Muntahi. Al-Muntahi itu paling tipis. Cuma kitab inilah nanti yang dijadikan alasan oleh Syekh dari Ranir India tadi, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, untuk menjatuhkan Syekh Hamzah Fansuri. Jadi ini isinya 3. Masih ada hubungannya sama Wahdatul Wujud. Yang pertama, alam semesta sebagai tajallinya Allah. Yang kedua, tentang makrifat dan ahli makrifat dalam memahami alam semesta dan segala peristiwa. Kemudian bagaimana caranya orang melakukan suluk kembali pada Allah. Hidup kita itu kan innalillahi wa inna ilaihi, dari Allah nanti kembali ke Allah. Pada akhirnya harus kembali ke Allah. Makanya hidup kita di dunia ini usahakan benar-benar akhirnya bisa kembali ke Allah. Kalau tidak, ya perjalanan kita berarti masih panjang. Pada akhirnya tetap harus kembali ke Allah. Nanti dijelaskan di Al-Muntahi. Itu kitabnya yang ketiga. Masih banyak kitab-kitabnya yang lain, khususnya dalam bentuk puisi, yang bisa diakses mungkin yang rubaiyat. Ada rubaiyat Hamzah Fansuri. Kalau yang syair-syair itu rata-rata satu syair itu 13 sampai 21 bait. Dan makna sufinya luar biasa. Itu istimewanya para sufi Nusantara. Syairnya itu kalau dibaca biasa ya biasa aja, tapi kalau dimaknai secara dalam, dia bisa dalam luar biasa. Sama kayak nanti para sufi Jawa menciptakan lagu-lagu dolanan. Itu kan ya gundul-gundul pacul, lilir-ilir, itu ya lagu anak-anak biasa aja. Dianggap biasa ya biasa, tapi kalau mau dimaknai dalam, isyarat-isyarat filosofis ketuhanan yang dalam ada di situ. Oke, itu Al-Muntahi. Sekarang kita lihat ideologinya dari kitab-kitab tadi. Saya banyak dibantu oleh Syekh Naqib Al-Atas dari Mysticism of Hamzah Fansuri, disertasinya. Oke. Ada, saya bilang tadi, para sufi selalu pakai tamsil. Yang pertama, tamsil matahari. Tamsil matahari itu penjelasannya simple. Wahdatul Wujudnya Ibnu Arabi ya, cuma untuk menjelaskannya pakai matahari. Alam semesta dan makhluk itu sinarnya. Allah itu mataharinya. Sinar matahari dan matahari itu disebut sama ya bisa, disebut beda ya bisa. Disebut sama ya tidak pas juga, disebut beda ya tidak pas juga. Itu susah ya. Ini antara tasbih sama tanzih gabung jadi satu. Sinar matahari itu kan, kalau nggak ada matahari ya nggak ada sinarnya. Dia sesuatu yang berbeda dengan matahari. Tapi disebut beda juga enggak, wong matahari itu jadi matahari ketika dia ada sinarnya. Ya, mikirnya bulat ini, kamu nanti di kamar ya direnungkan. Matahari kalau tidak ada sinarnya, tidak bisa disebut matahari. Terus
sinar ini tidak bisa dia disebut matahari. Tapi disebut bukan matahari, ya tidak bisa. Woi, ini ada sinar matahari nih masuk. Oh, enggak, itu bukan matahari, sinarnya saja. Loh ya, kalau ada sinarnya ada mataharinya. Jadi disebut iya juga bisa, disebut tidak juga bisa. Itu tamsil yang pertama untuk menjelaskan wahdatul wujud. Allah itu pencipta. Cuma biar Allah ini sah jadi pencipta, kan harus ada ciptaannya. Allah itu penyayang. Biar dia valid penyayang, harus ada aktivitas menyayangi, ada yang disayangi. Makanya kan hadis, Ana kanzun mahfiyun. Aku adalah khazanah tersembunyi. Fa'uridu an u'rofa. Aku ingin dikenali. Fakholaktul kholqo. Maka aku ciptakan makhluk biar ada yang mengenaliku. Aku bikin tulisan biar orang ngerti kalau aku itu pinter. Tulisan yang aku ciptakan itu ya aku dan ya bukan aku juga. Itu ibaratnya makanya matahari. Cahaya matahari itu dia adalah matahari ketika menampilkan dirinya. Nah, itu nanti yang disebut tajalli. Kalau tidak ada cahayanya, dia tidak bisa disebut matahari. Tapi cahayanya tidak bisa juga dia disebut matahari. Itu tamsil matahari. Ibarat yang pertama. Jadi wajibul wujud plus tanzih. Jadi dalam wajibul wujud itu kan seolah-olah wajibul wujud itu semua Tuhan, tapi di situ sebenarnya include tanzih. Tanzih itu menyucikan Allah dari semua yang bukan Allah. Ternyata semua yang bukan Allah itu tidak ada. Yang ada sebenarnya hanya Allah. Dari situ terus ada konotasi tanzih. Jadi wajibul wujud itu tidak menganggap semua Tuhan, tapi semua tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Ini agak beda ya. Ya bagi banyak orang secara simpel semuanya Tuhan. Tapi maksudnya para sufi itu semua itu tidak ada, semua hanya mungkin ada. Satu-satunya yang ada hanya Tuhan. Jadi ada beda titik tekan. Jadi antara semua Tuhan dengan semua tidak ada kecuali Tuhan. Oke, jadi itu tamsil yang pertama untuk menjelaskan wahdatul wujud. Tamsil matahari. Tamsil yang kedua di naskahnya Hamzah Fansuri, tanah liat. Ya karena zaman itu mungkin belum ada gelas kayak gini, belum ada tempat-tempat untuk makan yang bagus-bagus pakai keramik itu, adanya tanah liat. Tanah liat itu kan yang dibikin kendi, dibikin gelas zaman dulu, dibikin piring, dibikin cowek, dibikin macam-macam. Nah, tanah liat itu seolah-olah misalnya kamu lihat tanah liat dalam bentuk kendi. Yang kamu lihat kan kendinya. Yang itu beda sama gelas, sama-sama dari tanah liat. Sekarang gelas ini yang ini kamu sebut gelas, yang ini kamu sebut kendi. Kenapa? Kamu hanya menyebut luarnya saja, bentuknya saja. Padahal kalau kamu mau coba lihatlah isinya, hakikatnya. Hakikatnya apa? Sama tanah liat. Nah, alam semesta itu seperti kayak kain ini loh. Ini kan kain. Kain ini hakikatnya kain, tapi kan kamu tidak melihat hakikatnya, melihat oh ini baju pak, ini celana, itu jaket, itu sarung. Hakikatnya satu, tanah liat kain. Jadi podo-podo kain nih. Jangan, meskipun itu celana dalam kamu jejer sama surban. Surban itu kan sakra, kalau celana dalam itu kan tidak menurutmu. Tapi itu podo, hakikatnya sama. Hakikatnya apa? Kain. Nah, kalau kamu lihat hakikat, kamu akan lihat kesamaannya.
Kalau kamu lihat tampilannya, ya kamu lihat bedanya. Padahal sumbernya sama. Ahok sama Habib Rizik itu kan kayak tidak bisa disatukan air dan minyak. Kalau kamu lihat tampilannya, coba amati hakikatnya podo. Itu kan katanya orang-orang humanis kan gitu. Podo menungsane, sama-sama butuh makan, sama-sama butuh minum. Hanya hari ini kamu lihat dalam konteks tawurannya saja. Kalau kamu mau masuk ke dalam, hakikatnya podo-podo menungsane. Nah, alam semesta hubungannya sama Allah itu begitu. Allah itu menampakkan dirinya, itu kan menampakkan diri kayak matahari ngasih sinar. Menampakkan dirinya di tengah alam semesta ini. Jadi kayak tanah dalam bentuk kendi, tanah dalam bentuk keramik itu sekarang ada yang dibuat piring, tapi keramik yang sama ada yang dipakai buat WC. Bahannya sama keramik. Yang bikin kamu kaget kan cuma bentuknya. Hakikatnya sama. Makanya saya lupa di TV kemarin yang ada restoran terus tempat-tempat itunya kan dari WC itu kan bahannya. Waktu diwawancara yang punya warung, ini kan sama saja, cuma tempatnya aja bentuknya WC. Cuma kamu kan nggak membayangkan ngambil sayur dari situ terus dimakan. Rada ngeri mocone. Melihatnya kan ngeri, tapi ini kan bentuknya sama aja. Gitu loh. Jangankan itu ya, Superman aja pakai celana dalam di luar, kamu kan ribut. Celana dalam kok di luar, celana dalam itu padahal itu ya cuma kain aja, cuma estetikanya aja beda sama yang kamu pakai selama ini. Cuma di dalam dan di luar kita sudah ribut. Hakikatnya kan sama, nutupi itu kan, itu fungsinya celana dalam. Terbuat dari kain. Nah, orang banyak lihat yang tampilan, melupakan hakikat. Padahal alam semesta ini katanya ideologi wahdatul wujud sama, semuanya namanya tajallinya Allah, pengejawantahannya Allah. Makanya nanti ada syairnya di belakang yang menjelaskan itu lebih detail lagi. Yang jelas itu tamsil kedua. Tadi pakai tamsil matahari, sekarang pakai tamsil tanah liat. Terus tamsil yang ketiga, tamsil ombak. Itu ada syairnya. Jadi Tuhan kita itu seperti bahrul amik. Ombaknya penuh pada sekalian torik. Laut dan ombak keduanya rofik. Akhir ke dalamnya jua ombaknya horik. Itu uniknya Hamzah Fansuri, kata-kata bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahkan nanti ada beberapa bahasa Persia dicampur untuk menghasilkan bait puisi yang enak didengar. Jadi ombak contohnya lagi, laut sama ombak. Laut itu hakikatnya, ombak itu hasil gerakannya laut. Tapi kamu coba pisahkanlah ombak sama laut, tidak akan bisa. Bawa ke sini ombaknya, lautnya biarin aja. Misalnya kamu rekreasi nih Parangtritis, yuk dibawa pulang ombaknya aja, lautnya biar ditinggal. Tidak bisa. Karena ombak itu hakikatnya ya laut. Tuhan itu kayak bahrul amik, lautan yang tak terukur, lautan yang tak bertepi. Ombaknya ketika dia bergerak, lautan yang tak bertepi itu lahir ombak. Jadi makhluk itu af'alnya Allah. Jadi dia ya Allah. Kayak kemarin saya tak jelaskan meskipun penjelasannya agak kasar. Ketika awalnya dulu tidak ada apa-apa, yang ada kan cuma Allah saja, tidak ada apa-apa yang lain. Terus ada makhluk. Makhluk ini ketika dia lahir sumbernya dari mana? Ya pasti dari Allah juga. Tidak mungkin ada bahan di luar Allah. Kalau ada bahan yang lain selain Allah, pasti ada sesuatu di luar Allah
yang dia ada menyamai Allah. Maka itu yang terus para filosof muslim awal, bahannya ya Allah juga. Dari situ lahir emanasi. Jadi alam semesta ini ya bahannya dari Allah. Wong dulu awalnya nggak ada apa-apa, Pak. Lu manusia kan dari tanah, Pak. Lah ya, seandainya dari tanah, dulu tanah itu dari mana? Oh, itu sudah ada. Allah kan enggak bisa. Zaman dulu enggak ada apa-apa sama sekali. Allah tok yang ada. Maka untuk lahir alam semesta, ya bahannya ya harus dicuilkan dari Allah. Apa dicuilkan itu? Bahasa anunya ya kan emanasi, bahasa Farabinya. Emanasi itu kan melimpah. Kalau bahasa Jawanya ndeledek. Mungkin ada yang ngerti ndeledek ya. Netes, luber, melimpah dari Allah. Dan kita memang pikiran kita itu agak materialis. Membayangkan melimpah itu kan bayanganmu terus air netes-netes gitu apa. Ketika saya ngomong kayak gini, itu kan ada pengetahuan yang melimpah. Tapi tidak materi kan. Ada sesuatu yang keluar melimpah. Nah, alam semesta dulu juga begitu. Cuma memang kita dibekali akal itu ada koridornya, yaitu koridor alam yang fisik. Sehingga menangkap periode fase-fase emanasi itu agak berat. Karena akal kita juga berarti munculnya di fase-fase terakhir. Memahami realitas lebih atas agak susah. Jadi ini kayak ombak. Ya, ombak sama laut. Itu kan susah kamu misahnya. Ada orang nari, itu kan sama. Kamu coba tariannya aja diambil, penarinya suruh pulang. Tidak bisa. Itulah. Jadi kayak ini ngaji filsafat, sudahlah Pak Faiz suruh pulang aja, biar filsafatnya aja yang ada di sini. Tidak bisa. Karena ini jadi satu. Nah, itu tamsil hubungan antara alam semesta dan Allah versi Wahdatul Wujudnya Hamzah Fansuri. Itu yang syairnya. Terus model emanasinya dalam tanda petik ya.